Jadi setiap kita menonton atau melihat balapan MotoGP di TV, pasti kita berpikir dengan kecepatan 300 km per jam lebih, bagaimana rider MotoGP bisa melihat dan fokus di trek, apalagi cuaca hujan. Nah, jadi di sini kita bakalan kupas tuntas semua di sini. Oke, jadi beberapa hal yang berlangsung tentang pembalap MotoGP yang dapat mencapai kecepatan di atas 300 km per jam. Pada kecepatan tersebut, hal yang ada di sekitar pembalap seakan-akan mereka merasa terbang dalam sekejap mata dan mereka hanya punya sedikit waktu untuk berakselerasi. Jadi bagaimana bisa jiwa pemberani ini bisa mengatur posisi yang pas ketika kecepatan tinggi dan menurunkan kemampuan penglihatan di atas motor. Jadi faktanya, semakin cepat kita berkendara di motor, maka semakin sedikit pula waktu yang kita punya untuk beraksi pada tikungan dan rintangan yang ada di depan kita. Jadi di sekeliling yang kita lihat bergerak dengan kecepatan yang sama dengan cepat melewati pandangan kita. Kita hanya membayangkan betapa sulitnya para rider MotoGP ini dalam mengendarai motor MotoGP mereka. Jadi pertama, pembalap itu tidak fokus pada apa yang mereka lihat. Jadi mereka sebaliknya fokus untuk merencanakan apa yang harus mereka lakukan. Jadi berdasarkan titik referensi yang terletak jauh di depan mereka, itu contohnya kayak gini. Titik referensi yang kayak gini, itu garis putih yang gua tandain itu. Nah, pengereman atau curbs yang ada di pinggir lintasan itu diantara lain sebagai halnya itu sangat berguna di balapan sirkuit Grand Prix ini. Kenapa bisa begitu? Saat ini pembalap itu menikung, itu merubah gigi motor, mengerem dan mengendalikan motornya. Mereka melakukannya dengan mengandalkan memori otot tubuhnya yang sudah beribuan kali digunakan untuk keakrabannya dengan sirkuit. Para pembalap juga melakukan pengetahuan mendalam. Jadi mereka di tiap sirkuit itu menentukan racing light yang akan mereka gunakan ketika balapan. Jadi pembalap itu kemudian memutuskan bagaimana caranya agar bisa lebih cepat lagi di tiap sektor di sirkuit dengan menggunakan informasi dari lap terakhir yang sudah mereka lakukan dan titik-titik acuan tersebut. Sementara titik acuan tersebut dan pengalaman di lintasan itu didapat ketika sesi latihan juga bisa berguna dalam menentukan racing light terbaik mereka. Para pembalap juga akan mendapatkan tantangan tambahan, yaitu harus dihadapi pembalap, harus juga bersaing dengan pembalap lain, memblok racing light. Mereka juga menyalip mereka ketika dua pembalap itu memasuki tikungan yang sama. Selain itu juga ada risiko yang muncul di momen ini. Kecepatan waktu pembalap dan berakselerasi itu sangatlah penting. Ketika lawan berada di depan dan pembalap coba untuk menyalip, maka tidak ada masalah karena pembalap bisa melihat secara jelas dan menganalisis pergerakan pembalap di depannya. Tapi sebaliknya, pembalap di depannya yang sedang situasi sulit karena suara mesin motornya itu menghalangi dia untuk mendengar suara motor lawan yang ada di belakangnya. Dan ketika dia sadar lawannya bisa sudah ada di depannya, dan itulah kenapa pembalap itu berkomunikasi dengan penggunaan pitboard yang ada di pinggir lintasan tersebut. Nah, informasi ini diterima dari pitboard ini juga membantu mereka untuk menganalisis situasi dan membuat keputusan itu berdasarkan pembalap siapa yang berada di belakangnya. Namun terkadang meskipun itu tidak patut dilakukan, kita bisa melihat ada pembalap sempat kita menengok untuk melihat sekilas aja posisi yang ada di lawan mereka. Jadi pembalap itu memainkan perannya yang sangatlah penting, dan bagaimana pembalap bisa melihat di sekelilingnya dari atas motor MotoGP. Melihat ke aspal tentu bukanlah pilihan yang bagus dan tidak ada waktu untuk melakukannya. Jadi hal itu untuk melihat kondisi lintasan itu bagaimana untuk berakselerasi pada permukaan aspal yang bisa dinilai dari perilaku yang didapat dari ban, suspensi dan sasis khususnya di area depan motor. Jadi sumber informasi yang didapat sangatlah vital bagi pembalap MotoGP yang kemudian bisa diolah
menambah ke tim, kemungkinan juga para pembalap bisa memaksimalkan performa motor mereka sampai batasnya. Jadi seperti yang kita tahu, informasi adalah kunci ketika membuat keputusan pada saat kecepatan tinggi dan selama balapan juga. Semua hal terjadi begitu cepat, dan itulah kenapa pembalap MotoGP itu bisa melihat hal-hal kecil secara detail sesering mungkin juga, agar para pembalap ini mempunyai intuisi yang sangat kuat pada saat membalap. Jadi ya itu aja sih. Jadi bagaimana tentang pendapat kalian tentang hal yang gua sebutin? Yang belum paham juga bolehlah dibagikan di kolom komentar, semoga gua bisa bantu untuk menjawabnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Dah.